bersama kami Kakak Hans dan saya Apin dan Mama No. Kami dari unit 2 sektor Sion. Ini kami akan membuat alat peraga gambar bergantung dengan alat dan bahan. Bahannya adalah gambar bambu dan kawat, sedangkan alatnya adalah gunting, pisau cutter, hektar lubang, dan tang. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk membuat alat peraga gambar bergantung. Yang pertama, kita akan membuat rangka atau tiang penyangga yang terbuat dari bambu yang dipaku menyilang. Rangka ini kita buat sebanyak 2 buah. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah bagian rangka atau tiang penyangganya. Langkah yang berikut adalah menggunting gambar serta melubangi dengan hektar lubang. Ayo Apin bantu menggunting. Kakak Hans hektar. Ya, jadi gambar yang telah kita gunting dan kita lubangi, kita sangkutkan pada kawat dan jadilah seperti ini. Kemudian gambar yang kita telah sangkutkan ini kita gantung pada bambu atau rangka yang telah kita buat pertama tadi. Oke, jadilah gambar bergantung. Oke adik-adik, di saat ini kakak pengasuh akan menjelaskan tentang 10 orang kusta dengan mempergunakan alat peraga gambar bergantung. Dengan bacaan Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea menuju ke Yerusalem. Dan tiba-tiba dalam perjalanan itu Tuhan Yesus didatangi oleh 10 orang kusta. Dia berdiri dari jauh dan melihat Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kemudian 10 orang kusta itu ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu dia berteriak pada Tuhan begini, Tuhan Yesus Guru, kasihanilah kami. Dia bilang begitu pada Tuhan Yesus. Kemudian Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam-imam. Karena pada zaman dahulu itu para imam yang bisa menentukan apakah penyakit kusta itu sembuh ataukah tidak. Kemudian 10 orang kusta tadi itu belum percaya pada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah dari Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta tadi itu cepat-cepat pergi dan berlari menuju ke bait Allah. Dalam perjalanan menuju ke bait Allah, orang-orang penyakit kusta itu tiba-tiba orang sembuh dari penyakit kusta itu. Dan penyakit kusta di tubuh mereka menjadi hilang.
Setelah hilang, kulit mereka menjadi bersih dan tidak ada lagi penyakit kusta di tubuh mereka. Sekarang mereka sudah menjadi sehat kembali. Tetapi setelah mereka sembuh, yang 9 orang itu kembali pergi, tetapi hanya satu saja yang kembali ke Tuhan Yesus. Ada yang tahu siapa yang kembali ke Tuhan Yesus? Orang mana? Orang mana yang kembali ke Tuhan Yesus? Jadi adik-adik, hanya 1 orang saja dari 10 orang itu yang kembali ke Tuhan Yesus. Dia orang Samaria. Kemudian orang Samaria ini dia pergi ke Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dan bergembira sepanjang jalan dengan suara yang sangat nyaring. Kemudian orang Samaria itu tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepadanya begini, "Di manakah yang lain? Di manakah yang ke-9 lain itu?" Siapa bisa jawab ke pengas tadi yang kita jelaskan? Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 lainnya?" Mereka pergi dan tidak akan kembali dan mengucap syukur. Ya, betul sekali. Orang ke-9 tadi itu tidak kembali ke Tuhan Yesus atau mengucap syukur, sama seperti orang Samaria tadi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Oke adik-adik, sekian dari penjelasan Kak Pengasuh mengenai 10 orang kusta. Jadi adik-adik, yang adik-adik pelajari saat ini yaitu harus saling mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus sebagai kamu. Kristus Yesus bagi kamu. Oke adik-adik, demikian pembelajaran kita mengenai 10 orang kusta di saat ini. Adik-adik senang kasih kita belajar tentang menggunakan alat peraga? Senang. Ya, pasti senang karena menggunakan alat peraga gambar bergantung. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita di hari ini. Kakak Pengasuh berterima kasih untuk adik-adik saat ini. Sekian dan terima kasih.